Uncle Tono, welcome back. Halo pemirsa, saya Uncle Tono. Selamat datang kembali di section 2 ya, the second section ya, sesi kedua. Masih bersama saya Uncle Tono dan Kak Adit dan Kak Faisal. Well guys, pemirsa, jika tadi di sesi pertama kita bahas tentang apa anak-anak? Simple present continuous tense, yaitu kejadian yang sedang berlangsung saat sekarang kita sedang berbicara. Nah, di sesi kedua ini kita akan belajar tentang tenses yang ketiga, yaitu apa? Namanya adalah simple past tense. Namanya apa anak-anak? Simple past tense. Simple past tense. Uncle, simple past tense itu apa? Tidak usah didefinisikan panjang-panjang. Intinya adalah aktivitas itu dilakukan pada masa lampau. Masa lampau, karena past ini artinya masa lampau. Pemirsa, sekarang saya mau tanya kepada pemirsa di rumah atau Kak Adi dan Kak Faisal. Kalau misalnya kita ikut tes bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris di ujian nasional, kenaikan kelas atau apa aja gitu, tes. Dan tes ini keluar tentang simple past tense, tentang masa lampau. Saya tanya kalian berdua atau pemirsa, dari mana saya tahu soal ini tentang masa lampau? Dari mana saya tahu bahwa oh soal nomor 20 ini tentang masa lampau nih? Dari mana saya deteksinya? Bisa saja saya mengatakan, oh ini masa sekarang nih. Oh ini masa besok, ini untuk besok nih. Ini setiap hari nih. Tapi dari mana saya tahu bahwa itu masa lampau? Ada yang tahu? Dari keterangan? Past tense ya. Keterangan Waktu. Keterangan waktu. Dari keterangan waktu itulah maka saya tahu bahwa ini masa lampau. Sekarang saya tanya, saya pakai bahasa Indonesia, perhatikan. Perhatikan. Saya membaca buku tadi pagi. Di kalimat atau kata apa bahwa kamu tahu bahwa itu masa lampau? Di antara ini, saya membaca buku tadi pagi. Di antara 4 kata ini, kata mana yang kamu tahu bahwa itu masa lampau? Tadi pagi. Jadi deteksinya dari keterangan waktu. Artinya apa? Artinya gini. Kalau saya salah jawab soal di simple past tense, karena tidak disertai waktu di situ, maka saya bisa protes yang bikin soal. Contoh, saya kerjakan simple past tense. Aditya yang bikin soal, tapi Aditya tidak memasukkan keterangan waktu. Lalu Aditya datang ke saya, Uncle salah. Ini harus jawabnya simple past tense. Saya tanya balik dia, Adit, lu lihat, lu ada taruh keterangan waktu kosong di sini. Lalu Adit bilang, sonde ada. Nah, kemana be tahu kalau ini keterangan masa lampau kalau lu sonde taruh ini barang? Mengerti kakak? Mengerti. Berarti yang bikin soal wajib mencantumkan apa? Keterangan waktu masa lampau. Sehingga kita yang kerja ini soal tahu bahwa ini untuk simple past tense. Sampai di sini paham? Paham. Nah pertanyaannya, Uncle, kalau begitu keterangan waktu lampau itu apa saja? Supaya di soal saya bisa deteksi bahwa itu simple past tense. Perhatikan pemirsa. Waktu yang pertama. Yesterday. Apa anak-anak? Yesterday. Itu artinya kemarin. Kemarin itu masa sekarang, masa yang akan datang atau masa lampau? Masa lampau. Lampau. Yesterday. Yang kedua, hati-hati jebakan yang ini. This morning. Coba apa? This morning. Uncle beta protes. Kenapa? Perasaan this itu kan ini. Berarti sekarang kan? Kenapa morning menjadi tadi pagi? Karena this morning ini artinya bukan pagi sekarang, tapi pagi tadi. Kalau pagi tadi itu kan masa lampau. Karena kita ngomongnya siang hari. Kita ngomongnya sekarang jam 11. Yang dimaksud tadi pagi adalah tadi pagi jam 7, jam 8, jam 9. Berarti masa lampau dia. Jangan terkecoh. Banyak yang terkecoh dengan this morning. Sangkanya adalah pagi sekarang. Ini artinya pagi tadi. Yang kedua, semua yang berhubungan dengan last. Semua yang berhubungan dengan apa anak-anak? Last itu yang terakhir, yang lalu. Taruh apa di sini? Keterangan waktu. Hari Senin lalu, last Monday.
Bulan lalu, last month. Tahun lalu, last year. Minggu lalu, last week. Semua yang last ditambah keterangan waktu berarti masa lampau. Kecuali apa? Kecuali last apa? Las besi. Itu untuk kerja besi. Las besi itu untuk sambung ya pemirsa ya. Sambung besi. Dia bukan masa lampau. Yang masa lampau adalah las yang ditambah keterangan waktu. Jangan tambah besi. Nanti jadi las besi. Semua yang berhubungan dengan ago. Berhubungan dengan apa anak-anak? Ago. Yang tadi. Misalnya 2 hari yang lalu. 2 days ago. 3 minggu yang lalu. 3 weeks ago. 5 tahun yang lalu. 5 years ago. Di soal uncle, beta dapat lihat yesterday. Di kepala langsung bilang itu masa lampau. Di soal nomor 10 beta dapat lihat this morning uncle. Di kepala langsung bilang itu masa lampau. Nomor 17 beta dapat lihat last year uncle. Di kepala langsung bilang Masa lampau. masa lampau. Nomor 12 beta dapat lihat 2 days ago uncle. Di kepala bilang Masa lampau. masa lampau. Artinya apa teman-teman di rumah pemirsa dan kakak dong? Ketemu yesterday this morning last ago. Kepala langsung masa lampau. Setelah deteksi waktu, mari kita perhatikan rumusnya. Perhatikan. Kita bicara masa lampau sekarang. Dan ini yang jauh lebih memusingkan. Kenapa? Perhatikan. Kata pergi. Pergi. Ini masa sekarang, ini masa lampau. Masa lampau itu verb 2. Verb itu artinya kata kerja pemirsa, aktivitas. Orang Inggris bedakan lagi. Kolom verb 1 untuk masa sekarang atau setiap hari. Kolom bagian kedua adalah masa lampau. Jadi kalau kita bicara masa lampau, kita bicara kolom keberapa anak-anak? Verb 2. Kolom kedua. Perhatikan pemirsa. Saya tanya Kak Adit sama Kak Faisal. Kak Faisal, Kak Adit, kalau lu pergi ke sekolah tiap hari, perginya lu tulis ke mana? Perginya. Bahasa Indonesia? Pergi tulisnya gimana? P-E-R-G-I. Lu pergi tiap hari. Sekarang, tadi malam, lu pergi ke mall. Perginya lu tulis ke mana? Bahasa Indonesia. P-E-R-G-I. Nah, Uncle tanya lu dua. Dalam konteks bahasa Indonesia, apakah pergi tiap hari dan pergi tadi malam berubah? Tidak. Tetap sama. Sekarang perhatikan orang Inggris pung. Orang Inggris pung yang kadang-kala yang orang bilang terlalu bikin kita katong pusing. Tapi like or dislike, suka atau tidak suka, kita harus belajar supaya bisa jawab soal. Perhatikan perginya orang Inggris. Kalau saya pergi tiap hari, orang Inggris tulisnya go. Tapi kalau saya perginya tadi malam, hello, masa lampau, saya tulisnya when. Mana lebih pusing? Katong pun bahasa Indonesia atau dong pun bahasa Inggris? Mana lebih pusing? Bahasa Inggris. Dong lebih pusing. Kenapa saya bilang pusing? Hanya untuk pergi, dong ada dua kakak. Lu pergi tiap hari, go. Lu pergi tadi malam, van. Terus ada yang tanya begini, kalau begitu go dan van itu dua makhluk yang berbeda ke Uncle? Bukan. Satu makhluk yang sama. Yaitu makhluk yang bernama pergi. Lu jangan sampai translate begini, go pergi, van pergo. Bahasa dari mana pergo itu tuh? Pergo tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Go ya pergi, van ya pergi. Cuman bedanya go lu bikin perginya tiap hari. Van lu perginya tadi malam. Memasak Uncle, perhatikan Indonesia pung. Memasak tiap hari lu tulis ke mana? Masak. Lu masak minggu lalu lu tulis ke mana? Memasak. Sekarang lihat orang Inggris pun. Lu masak tiap hari lu tulis cook. Lu masak tadi malam lu tulis cooked. Ada. Cooked. Mana lebih pusing katong pung bahasa Indonesia atau dongpung? Dongpung kakak. Ih kalau begitu sulit Uncle, sonde sulit.
Yang penting lu konsisten nonton katong di acara English Day tiap hari. Uncle kasih ilmu semua supaya kakak dong bisa jawab. Soalnya sulit kakak. Yang penting tiap hari gabung dengan katong di sini di English Day di TVRI Kupang. Pasti Uncle akan bantu. Nah sekarang perhatikan ya. Mari kita belajar. Kata kerja ada dua, yaitu apa? Reguler. Coba bilang reguler. Reguler. Beraturan. Yang kedua irreguler. Irreguler. Tidak beraturan. Kalau simpelnya begini, reguler main aman. Irreguler kacau balau. Itu istilah saya. Main aman tuh begini kakak. Kalau reguler yang beraturan, verb 1 dan verb 2, semua verb 2 diakhiri dengan ed. Bermain played, cooked, membuka, opened, menutup, closed. Ya? Bisa? Bisa. Menonton, watched. Jadi semuanya ed pemirsa. Played, opened, closed, watched. Bisa? Bisa. Studied. Ed. Jadi mudah dijawab karena kalau last night past tense kita cari opsi jawabannya ada akhirannya ed. Itu sudah jawabannya. Tapi yang bikin kacau balau adalah di irregular, di mana go dia berubah menjadi when, do melakukan dia masa lampaunya did, membeli masa lampaunya dia berubah menjadi bought, memberi give dia ketika masa lampau dia gave. Bertemu setiap hari meet, bertemu tadi malam met. Lu harus hafal do, did, buy, bought, give, gave, meet, met. Ini kacau balau, pusing. Artinya apa? Secara ilmu, Uncle sebagai instruktur siap kasih rumus. Tapi efektivitasnya hanya 50%. 50%-nya dari mana? Lu hafal kosonde kakak dari verb 1 berubah ke verb 2. Itu pergi berubahnya jadi when. Itu lu hafal kosonde. Beta sonde hafal. Nah itu masalah lusuh. Kalau ini beta angkat tangan. Jangankan beta, profesor dari Amerika pun dia juga akan mengatakan saya juga angkat tangan Uncle meskipun saya profesor. Karena harus berdasarkan kemampuan hafalan kalian dari verb 1 berubah menjadi verb 2 supaya tidak salah jawab. Paham ya? Paham. Sekarang kita buatkan contoh kalimat. Mari kita lihat kalimat positif. Pemirsa, kalau tadi saya bilang berita buruk dalam tanda kutip, sebenarnya tidak buruk sih, yang penting kalian belajar ya. Buruknya maksudnya kita harus hafal verb 2. Tapi berita gembiranya adalah, ini ya berita gembiranya untuk simple past tense ya masa lampau. Subjek Ayu Dewi Sehat pukul rata. Perhatikan. Jadi semuanya Ayu Dewi Sehat ini, I, saya, you, kamu kalian, they, mereka, we, kami kita, she, dia perempuan, he, dia lelaki, it, hewan benda tunggal. Kalau dia melakukan kejadian tugas tadi malam, langsung ketemu dengan verb 2. Jadi kalau pergi, ya sudah when. Saya pergi apa anak-anak? I went. Kamu pergi apa anak-anak? You went. Mereka pergi apa anak-anak? They went. Kami pergi apa anak-anak? We went. Dia perempuan pergi apa anak-anak? She went. Dia lelaki pergi apa anak-anak? He went. Benda hewan tunggal pergi di apa anak-anak? It went. It went. Jadi tidak bingung karena Ayu Dewi Sehat tidak dipisahkan. Semua pukul rata. Ayu Dewi si it langsung verb 2. Jadi berita gembiranya apa? Berita gembiranya subjek pukul rata. Berita buruknya apa? Berita buruknya lu hafal kosonde perubahan dari verb 1 ke verb 2. Kalau lu sonde hafal ini berarti sama saja hanya 50% efektivitasnya. Makanya pemirsa izin mohon maaf ya. Mohon maaf pemirsa semuanya bukan bermaksud membandingkan. Zaman saya dengan zaman anak saya ini Aditya beda. Yang generasi dengan saya tahun 80-an 90-an yang tamat SMP SMA-nya tahun 90-an itu keras guru bahasa Inggris kita. Bel pulang sudah bunyi tapi lu sonde bisa pulang kalau 10 regular verb dan 10 irregular verb sonde hafal. Anak-anak sekarang, apa itu Uncle? Free Fire. Apa itu Uncle? Ini play games nih. Lu sudah bisa hafal kakak. Kami dulu pemirsa, tolong, siap sir.
10 regular, 10 irregular verse. Do, did, done, go, went, gone, give, gave, given, meet, met, met, watch it, watch it. Sorry, itu 10. Lolos, pulang. Lolos, pulang. Lolos, pulang. Lu belum lolos, lu tinggal di tempat. Anak sekarang, Aditya, sabar dulu Bapak. Ini lagi 2 game nih. Nah, karena mana mau maju? Makanya kualitas lulusan, bukan berbanding ya, bukan membandingkan karena zaman. Kualitas lulusan dari 80-90-an itu memang terdidik dengan keras seperti itu. Makanya kita hafal perubahan dari verb 1 dan kalau tidak percaya tanya bapak-bapak mama yang mungkin, ya kakak ya, bapak mama di rumah yang generasi 80-90-an generasi kita ya, itu dihafal betul tuh. Tapi anak-anak kita sekarang ya kita tidak tahu namanya perkembangan zaman. Oke, mari kita lihat sekarang. Jadi sudah bisa paham ya? Ya. Jadi kalau seandainya memasak, saya memasak, apa tadi? Cook ditambah apa? Cooked. Ed, cooked. Ini yang beraturan. Kenapa diakhiri dengan ed? Ini tidak beraturan karena kacubalo go berubah menjadi when. Jadi kalau saya memasak apa anak-anak? I apa? I cooked. I cooked. Kamu memasak? You cooked. You cooked, they cooked, we cooked, she cooked, he cooked, it cooked. Tapi di masa lampau. harus ada last night-nya, harus ada masaknya tadi pagi, this morning, harus ada keterangan masa lampau. Ini kalimat positif. Sekarang perhatikan. Ini kalimat positifnya apa tadi? I went to school. Misalnya, yesterday, saya pakai y ini. Saya pergi ke sekolah kemarin. Go-nya berubah menjadi apa? When. Karena verb dua. Karena Kemarin. Bagaimana kalau saya bilang saya tidak? Saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Tidak itu dalam bahasa Inggris apa anak-anak? Not. Salah kalau kalian tulis lurus-lurus begini. Perhatikan. Saya kan tidak. Tidak apa tadi? Not. Pergi masa lampau apa? When. To school yesterday. Teret. Tidak naik kelas. Tidak lulus ujian. Tidak bisa beasiswa ke luar negeri Australia. Kenapa? Karena kita sikat lurus. Tidak bisa begini. Hanya karena mentang-mentang I went to school, saya pergi sekolah begini. Lalu saya tidak pergi sekolah, kamu sikat lurus I not went. Itu rumus dari mana? Nanti Bunda Ratu Elizabeth ketawa kalau lu pergi Inggris. Bunda Ratu, beta lapor. Kenapa? Beta kemarin pergi ke sekolah. Bunyinya bagaimana? I not went. Bunda Ratu Elizabeth bilang, itu beta pembahasan, lu jangan kecebalo begitu. Gitu. I not went. Yang benar apa, Uncle? Yang benar begini. Yang benar harus pakai kata bantu did. Kata bantu apa, anak-anak? Did. Jadi kita taruh I did not. I did not. Ini artinya tidak. Jadi jangan langsung not, tapi pakai kata bantu did not. Atau disingkat didn't. Disingkat apa? Didn't, koma begini. I did not, I didn't. Nah ini yang menarik ya pemirsa, perhatikan. Karena did ini sudah ada, maka when pergi ini kembali ke verb satu. Jadi jangan I didn't went. Salah ini. Tapi I didn't go. Kembali ke verb 1. Tambah pusing saya, Uncle. Ya memang harus begitu aturannya. Jadi kalau positif, I langsung verb 2. Kalau negatif, I did not. Setelah did not, kembali ke verb 1. Paham ya? Paham. Kalau ditanya, kenapa harus kembali ke verb 1, Uncle? Kenapa tidak langsung verb 2? Karena verb 2-nya sudah diwakili di did not. Tidak boleh lagi verb 2 yang sama. Uncle, beta masih pusing. Tolong Uncle jelaskan lagi dulu yang did not kok tiba-tiba kembali ke verb 1. Perhatikan. Sekarang perhatikan. Saya pakai analogi virus COVID-19 dan vaksin penyembuh. Perhatikan ya. Kalau kita masih pakai verb 2, berarti ini verb kena virus COVID-19.
ini kalimat negatif, apakah go-nya dia sudah sembuh kembali ke go? Sudah. Sembuh tidak? Kembali ke verb 1 murni? Ya. Kembali ke verb 1 murni berarti dia sudah Sembuh. Kalau di atas when dia masih kena Virus. Kalau dia di bawah verb 1 dia sudah Sembuh. Kenapa dia sembuh? Karena di dalamnya sudah ada vaksin yang bernama did not. Vaksin inilah yang menyembuhkan when sehingga dia kembali sehat menjadi go. Jadi analogi saya pakai vaksin dan virus. Virus COVID. Di atas dia pakai when karena dia masih kena Virus. Di bawah when ini kembali ke verb 1, kembali verb dasar, verb murni, verb awal. Karena di dalam kalimat ada vaksin yang bernama did not. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Sekarang pemirsa, ya mudah sekali ya. Jadi sekali lagi dideteksi dari keterangan masa lampau. Masa lampau tadi apa-apa anak-anak? Coba yesterday sama-sama. Yesterday kemarin. This morning pagi tadi. Semua yang berhubungan dengan Masa lampau. ya apa? Last. Semua yang berhubungan dengan ago. Dan untuk tingkat mahasiswa-mahasiswi yang TOEFL, syarat keterangan waktu masa lampau ada ini. Ada tulis kata in, lalu titik-titik tahun masa lampau. Misalnya, in 1945, pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan ini ke verb 1 atau verb 2? Masa lampau. Tadi kita belajar. Verb 2. Verb 2. Verb 2. Verb 1-nya apa, Uncle? Verb 1-nya adalah proclaim. Itu verb 1. Karena dia verb 2, maka dia harus tambah apa? Jadi cooked tadi. Berarti proclaim menjadi ed. Proclaimed. Pada tahun 1945 Indonesia proclaimed its independence. Kemerdekaan kemerdekaan Indonesia. Mari kita coba tes untuk tanya jawab. Perhatikan pemirsa. Hi John, sama-sama. Hi John. Hi Uncle. Hi Uncle. Where did you go last night? Where did you go last night? I went to shopping mall. I went to shopping mall. What did you buy? Coba. What did you buy? I bought a new handphone. I bought a new handphone. Did you meet Tommy? Did you meet Tommy? Yes, I met him. Yes, I met him. We went to Cinemax. We went to Cinemax. We watched movie. We watched movie. Hi John, hi Uncle. Lu tadi malam pi mana kakak? Beta pi shopping mall. Lu ada beli apa? Be beli sebuah handphone baru. Lu ketemu dengan Tommy kah? Iya, be ketemu dengan dia. Katong pergi ke Cinemax, katong nonton film. Perhatian perubahan kata semuanya dalam bentuk masa lampau. Ada did, maka kembali ke go. Karena dia sudah sembuh. Ini tidak ada did, maka masa lampaunya when. Ini ada did, maka by kembali sembuh. Tapi karena by ini tidak ada did, maka dia book. Bentuk verb 2. Nah, meet verb 1 karena ada did, maka meet-nya sembuh. Tapi met ini belum sembuh karena tidak ada did. Maka dia verb 2. When verb 2. Watched verb 2. Kenapa? Karena tidak ada did. Nah, oke, sekarang sama Rahul. Hai Rahul. Hi Uncle. Where did you go last night? I went to shopping mall. What did you buy? I bought a new handphone. Did you meet Tommy? Yes, I met him. We went to Cinemax. We watched movie. Good job, boy. Mantap. Aditya. Hi Adit. Hi Uncle. Where did you go last night? I went to shopping mall. What did you buy? I bought a new handphone. Did you meet Tommy? Yes, I met him. I met him. We went to Cinemax. We watched movie. Good job. Terakhir pemirsa, mari sama-sama kita bawakan short speech, cerita singkat berikut ini. Sama-sama ya. Hi class. Hi class. I'm John. I'm John. Last night I went to shopping mall.
Last night I went to shopping mall. I bought a new handphone. I bought a new handphone. I met Tommy. I met Tommy. We went to Cinemax. We went to Cinemax. We watched movie. We watched movie. Perhatikan, semuanya terjadi masa lampau, maka go berubah menjadi apa anak-anak? When. Maka buy membeli berubah menjadi apa anak-anak? Bought. Maka meet bertemu berubah menjadi apa anak-anak? Met. Met. Maka pergi go berubah menjadi apa anak-anak? When. Watch menonton berubah apa anak-anak? Watch it. Watch it. Semua ini terjadi masa lampau berarti berubah dalam bentuk Kedua. Rahul silakan. Hi class, Ya. Hi class, I'm Faisal. Last night I went to shopping mall. I bought a new handphone. I met Tommy. We went to Cinemax. We watched movie. Good job. Aditya, silakan. Hi class, I'm Adit. Last night I went to shopping mall. I bought a new handphone. I met Tommy. We went to Cinemax. We watched movie. Good job, mantap. Nah, pemirsa di rumah dan Kak Adit dan Kak Rahul di studio, demikianlah ya materi kedua kita yaitu simple past tense. Sangat mudah kan pemirsa? Iya, kenapa? Karena menceritakan masa lampau ini tidak perlu dibagi lagi kelompok I, you, they, we, she, it. Tetapi tantangannya adalah kita harus hafal perubahan dari verb 1 ke verb 2. Jadi sekali lagi ingat, kita harus tetap belajar dan belajar. Karena hanya dengan belajarlah dari sesuatu yang tidak tahu, kita menjadi tahu. Salah satu cara terbaiknya apa? Yaitu tonton terus kami, saya Uncle Tono dan Kak Adit dan Kak Rahul di acara yang sama English Day seminggu sekali. Iya. Well guys, that's all for today. Thank you very much for watching ya. Stay healthy, tetap ikuti standar protokoler yang berlaku, yaitu mengenakan masker seperti ini, jangan lupa mencuci tangan dan jaga jarak. Saya doakan semoga kita semua, saya dan semua kru di studio ini beserta kakak dong di rumah dan semua kita yang menonton acara ini dan seluruh masyarakat Indonesia senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Stay healthy dan sehat selalu. Bye bye, I'm Uncle Tono. I'm Adit. I'm Faisal. Bye bye, see you.